wabarakatuh. Good evening everyone. How are you today? Okay, I'm doing a good condition and happy situation. Okay. Okay guys, today we will learn about part of speech. Anyone know what is part of speech? I don't know. Apa itu part of speech? Part of speech itu adalah pembagian kelas kata. Itu part of speech adalah pembagian kelas kata. Nah, pembagian kelas kata ini dibagi menjadi 8 yang disingkat menjadi pancavit. Oke? Part of speech tadi apa? Pembagian kelas kata. Pembagian kelas kata yang dibagi menjadi 8. Oke, yang pertama itu ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Yang kedua ada adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Ya. Adjective adalah kata sifat. Nah, yang ketiga ada noun. Apa itu noun? Kata adalah kata benda. Ya, betul sekali. Noun adalah kata benda. Yang keempat ada conjunction. Conjunction adalah kata apa? Kata kerja. Kata hubung. Iya, good job. Conjunction adalah kata hubung. Conjunction kata hubung ya kak ya. Ingat-ingat conjunction kata hubung. Kalau adverb adalah kata keterangan. Keterangan. Ya, kata keterangan. Yang keenam itu adalah verb. Yang verb itu adalah kata kerja. Dan yang ketujuh itu ada interjection. Interjection adalah kata seru. Dan yang terakhir adalah preposition. Preposition adalah kata depan. Oke, let's check dulu. Tadi kita belajar apa? Part of speech. Ya, good. Tadi kita belajar tentang part of speech. Apa itu part of speech? Pembagian kelas kata. Ya, good job. Part of speech adalah pembagian kelas kata yang dibagi menjadi 8. Oke, good job. Coba sebutkan ada apa aja? Pronoun, adjective, noun, conjunction, Oke, good job. adverb, pancavit, verb, Ya, tadi interjection, preposition. Oke, good job. Oke, ini materi pertama kita akan membahas tentang pronoun. Oke, apa itu pronoun? Ya, pronoun itu adalah kata ganti yang artinya digunakan untuk menggantikan suatu benda. Nah, pronoun ini itu dibagi menjadi 2. Dikelompokkan menjadi 2. Defining pronoun sama indefining pronoun. Defining pronoun itu adalah kata ganti pasti. Nah, kata ganti yang pasti itu yang gimana sih? Kata ganti yang pasti itu seperti saya, I, kamu, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, they, mereka, and kita. Nah, contohnya kata ganti. Kata ganti pasti itu seperti itu. I, you, they, she, it. Kalau yang kedua adalah indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu adalah kata ganti yang tidak pasti. Kata ganti yang tidak pasti gimana sih? Nah, kata ganti yang tidak pasti itu seperti misalnya ada seseorang, setiap orang, tak seorang pun. Apa bahasa Inggrisnya? Ayo, bahasa Inggrisnya adalah Teman. everyone, Nobody. Oke, seperti itu ya, contohnya someone, somebody, something gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke defining pronoun. Ini benar sudah saya tuliskan tentang defining pronoun. Ini merupakan bentuk defining pronoun ya. Oke, apa itu defining pronoun? Ini ada. Oke, ini di sini saya sudah menuliskan bentuk dari defining pronoun. Oke. Nah, defining pronoun atau kata ganti yang pasti ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama personal pronoun, possessive pronoun, sama reflexive pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Contohnya itu seperti subjek sama objek. Nah, subjek itu kan ada I, you, they, she, he, dan objek itu ada me, your, you, us, her, him, and it. And the second is possessive pronoun. Apa itu? Tadi possessive pronoun. Possessive pronoun itu adalah
kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak tahu kan bedanya kalau personal pronoun itu kata ganti yang bisa berdiri sendiri dan possessive pronoun itu adalah kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan the last is reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang kembali ke subjeknya sendiri. Oke? Oke. Yang pertama, personal pronoun. Personal pronoun itu dibagi menjadi dua, ada subjek, itu dibedakan menjadi dua, ada subjek sama objek. Subjek itu tadi ada apa aja subjek? Ingat subjek ada saya apa? I. Kamu? You. Mereka? They. Kita? We. Dia perempuan? She. Dia laki-laki? He. And It. oke. Nah, subjek lihat ya, subjek itu ada a, you, they, we, see, he, it. Kalau objek itu ada apa aja? Objeknya I, Me. objeknya you, Your. objeknya they, Them. objeknya we, Us. objeknya her, She. objeknya she, sorry, Her. objeknya he, Him. and plus objeknya it. It. Oke, good job. Nah, sekarang kita ke possessive pronoun. Possessive pronoun itu adalah kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu dibedakan menjadi dua, possessive adjective sama possessive pronoun. Possessive adjective ini itu kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa kok tidak bisa berdiri sendiri? Karena dia membutuhkan yang namanya noun. Dia butuh yang namanya noun. Ya, masa main, masa ini. Ini adalah buku. Masa this is my apa? Gak jelas kan? Yeah. Jadi, butuh yang namanya noun kan? This is my book. Book itu sebagai Noun. Oke, good job. Jadi possessive adjective itu membutuhkan yang namanya noun, oke ya? Terus yang kedua itu possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini yang tidak membutuhkan sandaran, dia tidak membutuhkan sandaran. Kalau yang possessive adjective itu membutuhkan sandaran ya. Kalau yang possessive pronoun itu yang tidak membutuhkan sandaran. Karena dia bisa berdiri sendiri, dia tidak butuh namanya benda. Kan kalau kita udah bilang this is mine, ya cukup kan? This is mine, berarti ini milikku. Masa kalau this is mine kan enggak itu ya, kurang good gitu ya, kadang-kadang kurang good. Oke, kita sebenarnya reflexive pronoun. Apa tadi reflexive pronoun? Apa tadi reflexive pronoun? Lupa. Oke, reflexive pronoun itu adalah kata ganti yang kembali pada Subjeknya. sendiri, ya betul sekali. Ada myself, yourself, himself, ourself, herself, himself, itself. Nah, kalau kalian lihat di sini, kenapa kok it's nggak ada proses pronounnya? Ya karena it's itu nggak butuh yang namanya sandaran. Oke, dah. Oke, gimana? Jadi udah jelas kan yang defining pronoun itu tadi apa? Defining pronoun? Kata ganti pasti. Iya, betul, kata ganti yang pasti ya, kata ganti yang pasti. Ini ada lagunya, tapi I think is too long ya. Oke, next time we can sing song together. Okay. The next is indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu tadi kata ganti yang tidak pasti. Masih ingat tadi kata ganti yang tidak pasti seperti apa contohnya? Someone. Ya, lagi. Anyone. Ya, terus lagi. Anyone. Something. Jadi ada some, kita bukan ada someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, Everything. karena dia itu contohnya seperti itu. Dan ternyata indefinite pronoun ini dia sifatnya tetap selalu singular. Dia selalu, meskipun dia contoh ya misalnya semua orang butuh cinta. Nah, itu gimana bahasa Inggrisnya? Semua Everyone. everyone Need.
Love. Nah, dia sifatnya selalu tunggal. Di sini dikasih. Kalau tunggal kan dia butuh verb yang namanya s atau is kan? Ya. Iya kan? Everyone needs love. Okay. Have you understand? Yes. Let's continue to the next part. This is adjective. Okay, the next part of speech itu adalah adjective. Oke, tadi kalian masih ingat nggak apa itu noun? Kata ganti. Oke, good job. Kalau sekarang adalah adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Kata sifat. Adjective adalah simpelnya itu adalah kata sifat. Kalau yang lebih pas ini adalah kata yang mensifati suatu benda. Nah, kata sifat ini dibedakan menjadi dua, limiting adjective sama descriptive adjective. Kita bahas ke limiting adjective dulu. Yang pertama, limiting adjective itu ada 6. There are 6. Yang pertama adalah article. Apa itu article? Article itu adalah kata sandang. Article itu ada kata sandang. Contohnya seperti a, an, sama do. A, an, do. Itu namanya article. Yang kedua itu adalah demonstratif. Demonstratif itu adalah kata tunjuk. Misalnya, ini pulpenku. Berarti kata Inggrisnya apa? This is my pen. Iya, good job. This is my pen. Itu adalah motor. Berarti That is my motor apa, Miss? motor. Bicycle. Motorcycle. Okay. The next is distributive. Distributive itu adalah kata bagi. Kata bagi itu seperti each, every, either, sama neither. Each itu adalah yang keempat itu adalah kuantitatif. Kuantitatif itu adalah kata jumlah. Misalnya dengan jumlah suatu benda. Some friends, anybody, one and two. Jadi dia itu menunjukkan sifat jumlah suatu benda. Yang kelima adalah posesif. Ini tuh seperti peran masih ada prosesif adjective itu. Seperti My buku apa dengan buku? my book. Oke, pensilku, Ah, pensilku, my pen. bajunya dia perempuan. Her clothes. Oke, good job. And the next last is interrogative. Interrogative itu adalah kata tanya yang menunjukkan sifat suatu benda tersebut. Itu adalah which, what, sama which. Lanjut ke descriptive adjective. Descriptive adjective itu lebih kayak ke mendeskripsikan suatu benda itu dari segi bentuknya, kualitasnya, warnanya, suhunya, panjang, bentuk segala macam itu. Nah, di descriptive adjective ini itu ada macam-macam. Yang pertama itu adalah quality atau karakter. Quality itu seperti smart, beautiful, kind, elegant, handsome, dan ya masih banyak lagi ya. Oke, yang kedua itu ada size. Size itu apa? Ukuran. Ya, benar sekali. Size itu adalah ukuran. Ukuran itu ada panjang atau panjang? Long. Long. Pendek? Short. Big? Besar. Small? Kecil. Oke, good job. Dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang ada age. Age apa? Age? Umur. Umur ya, benar sekali. Age itu ada umur, ada tua, old, baru, terus muda, young, anak-anak, seperti itu ya. Oke? The next one is temperature. Temperature itu seperti suhunya, jadi panas, hot, dingin, cold, hangat, warm, seperti itu ya. Oke. Lagi yaitu set. Set apa set? Miss Sepia. Ya. Set itu adalah Bentuk. suatu benda tersebut ada square, round, oval, triangle, ada ya, macam apa ya. Terus ada color. Color itu seperti Red. udah tahu kan ya pastinya warna udah hafal belum?
nationality itu seperti Indonesia, bangsaannya ya, Indonesian people, Indian people, or seperti itu. Jadi descriptive adjective itu memang pengusahaan tambah descriptive adjective itu diingat-ingat ya, dia tuh harus misalkan ada tangan gitu ya, Ella gadis cantik, jadi cantik, kulit sawo matang, berasal dari India gitu ya. Kalian harus ini dia dulu, Ella berarti cantik dulu, kita cari yang paling dulu, cantik, kecil, semua dan disusun. Aku siap saja. Dia bisa diberikan seperti ini untuk memudahkan kita untuk menyusun kalimat. Yang exercise is the next thing. Oke, kata benda di sini ada beberapa macam, yaitu ada person, place, and things. Person, contohnya itu ada teacher. Person itu bisa nama orang ataupun profesi seseorang. Terus place itu adalah tempat bisa di sini contohnya class atau ruang kelas ini. Then and city. Next the things itu ada object and animals. Objek itu ada seperti whiteboard, spidol, and pen, book, dan lain-lain. Next ada animals tahu sendiri lah, banyak. Ada cat, dog, terus horse, dan lain-lain. Next part of speech di sini ada conjunction atau kata hubung. Conjunction dibagi menjadi 3, yaitu ada coordinating, subordinating, and correlative. Coordinating di sini itu ada 7. Ada 7 yang bisa disingkat menjadi fun voice. F untuk for, A untuk and, dan N untuk nor, B untuk but, O untuk or, with the yet, S untuk so. Next subordinating, sini ada when, who, which, why, after, before, and because. Di yang ketiga, di korelatif itu Oke, next ada korelatif. Korelatif itu menggabungkan 2 kalimat agar menjadi lebih simpel atau lebih pendek. Contohnya, Riva love her, Hanafi love her. Itu bisa disingkat menjadi both Riva and Hanafi love her. Next part of speech itu ada add verb atau kata keterangan. Kata keterangan di sini ada 6, yaitu add verb of place, time, frequency, degree, manner, and purpose. Tadi ini ganti mulu. Kata keterangan tempat here. Okay, part of speech selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Kata keterangan di sini dibagi menjadi 6, yaitu ada place, time, frequency, degree, manner, and purpose. Place sendiri itu adalah merupakan adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya di sini ada here and there. Itu menunjukkan lokasi peristiwa tersebut. Kemudian up and down itu menunjukkan direction.
jam yang lalu atau 4 jam. Kemudian ada adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian yang berlangsung. Contohnya every day. He goes to work every day. Setiap hari. Next, adverb of degree. Itu adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkatan atau intensitas suatu peristiwa. Contohnya sangat-sangat banyak. Absolutely, very to, very much, positively, really, dan lain-lain. Next, adverb of manner, yaitu adverb yang merupakan keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau dilakukan. Contohnya, biasanya adverb of manner itu berakhiran dengan ly. Contohnya, Hendra sing the song terribly. Terus ada Tasha sings the songs beautifully. Next, adverb of purpose, yaitu adverb yang menjelaskan suatu tujuan atau alasan dilakukannya suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya ada to, for, because, so that, and therefore. Okay, next we are about for. Apa itu for? Enggak. Apa kerja? Yes, good job. Kata kerja. For ya, kata kerja di sini untuk mendeskripsikan tentang kondisi atau pengalaman sesuatu. Sedangkan di sini ada types of verb, tipe dari kata kerja. Ada 4. Kita bahas dulu. Yang pertama fungsi. Fungsi di sini ada 2, sebagai auxiliary atau biasa kita sebut kata kerja bantu dan modal. Oke. We learn about verb. Apa itu verb? Dia tahu? Kata kerja. Oke, dijawab kata kerja. Kata kerja di sini untuk mendeskripsikan kondisi atau pengalaman sesuatu. Lalu apa saja tipe dari verb? Terdiri dari 4 tipe. Tapi kita bahas 2 dulu. Yang pertama ada fungsi dan yang kedua ada auxiliary. Oke, kita bahas yang pertama yaitu fungsi. Fungsi di sini ada sebagai auxiliary atau biasa kita sebut kata kerja bantu. Di sini fungsi terdiri dari 5. Ada present, past, perfect, future, and passive. Di sini teman-teman untuk present pakai to-be-nya is and are. Apa? Is and are. Dengan past dia memakai to be, was and were. And perfect dia pakainya to be been. Dengan future dia pakai be, dan untuk pasif dia pakai being. Sedangkan untuk primernya present menggunakan do dan does. Untuk past did and have, perfect have and has, dan future dan pasifnya tidak menggunakan. Sampai sini ada yang masih bingung? No? Oke. And ada modal. Modal disingkat yaitu cewek semok. Apa itu? Dia terbagi dari can and call. Sedangkan will di sini dimaksudkan will and won't. Untuk S-nya dia pakai shall dan should.
dan might. Nah, ini tipe of verb sebagai fungsi atau kata kerja bantu. Yang kedua ada auxiliary, kata kerja asli. Nah, ini saya kasih contoh example. Cook. Cook artinya memasak. Kata kerja yang asli teman-teman. Selain itu, apalagi run. Run artinya Hari. ya, lari. Oke. Lari. Kira-kira kata kerja asli itu apa teman-teman biasanya? Contohnya apa? Makan. Ya, eat and please. Makan. Eat. Ya. Terus kasih dua contoh lagi. Drink. Yes. And membaca. Read. Ya. Oke. Cook running itu termasuk kata kerja asli. Kenapa disebut kata kerja asli? Karena dia tidak menggunakan imbuhan. Maksudnya di sini masih kata aslinya run, tidak ada tambahan misal running, cook, tidak ada tambahan cooking atau cooker. Seperti itu. And next ada type of verb yaitu object. Nah, objek di sini terbagi transitive and intransitive. Transitive di sini dimaksudkan kata kerja yang membutuhkan objek. Oke, contohnya example. Misal saya makan kue. Saya makan kue. In English, please. I eat cake. Ya. Maksud dari transitif itu objeknya membutuhkan objek. Di sini saya makan itu termasuk kata kerja atau kata objek. Kata kerja ya. Kata kerja dimaksudkan di sini untuk mendukung kata kerja, dia dibantu oleh objek. Nah, objek di sini yaitu kue. Oke, berarti di sini objeknya sebagai objeknya adalah kue. Jadi kita kasih contoh lagi biar tidak bingung. I drink juice. Artinya apa? Saya minum jus. Dimaksudkan objek dari jus ini sebagai objek atau transitif. Next dari objek ada intransitif. Intransitif di sini dimaksudkan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, kalau tadi membutuhkan objek, kalau tadi misal saya makan kue, objeknya kue. Nah, karena di sini saya makan adalah kata kerja. Sedangkan di sini intransitif tidak membutuhkan objek. Kita ambil contoh. Saya tidur. Saya tidur in English, I sleep. I sleep. Kenapa tidak usah dikasih beban? Karena dia termasuk dari intransitif, tidak membutuhkan objek lanjutan. Nah, seperti itu. Jadi cukup I sleep atau biasa she sleeps, seperti itu. Tidak usah dikasih imbuhan karena dia di sini hanya untuk intransitif, bukan yang transitif. Sekarang yang next types of verb ketiga dan keempat. Yang ketiga ada perubahan. Yang keempat namanya bentuk. Nah, kita bahas dari perubahan dulu. Perubahan terbagi dua, regular dan irregular. Regular di sini artinya beraturan, akhiran ed. Akhiran ed. Di sini ada verb 1, verb 2, verb 3. Kita ambil contoh A.
ask. Untuk verb 1 dia pakainya ask. Verb kedua dia pakainya ask. Yang ketiga dia pakainya ask. Contoh example kedua ada study, verb 1, terus verb 2 dia menggunakan study. Yang ketiga study. Yang ketiga ada kita ambil contoh visit. Di sini verb 2-nya visited, sedangkan verb 3-nya visited. Dan yang kedua ada irregular, tidak beraturan atau dia acak-acakan. Yang pertama ada sleep, verb 1. Kita ambil contoh sleep. Verb 2-nya jadi slept. Yang verb 3-nya jadi slept. Yang kedua, kita ambil contoh drink. Verb 2-nya menjadi drank. Sedangkan verb 3-nya jadi drunk. Sudah kelihatan ya acak-acakan dan tidak beraturan. Contoh ketiga kita ambil kata kerja A. Verb 3-nya verb 2-nya A, sedangkan verb 3-nya dia pakainya eaten. And next yaitu types of verb, ada bentuk. Bentuk di sini terdiri dari 6. Disebut kata asli disebutkan dari bare infinitive. Bare infinitive ini kita ambil contoh yaitu walk in. Apa artinya walk in? Tahu nggak walk artinya apa? Walk untuk jalan. Ya. Kita lanjut ke apa ya? Oke, lanjutan dari types of verb ada bentuk. Sebutan untuk kata asli atau verb 1 yaitu bare infinitive. Nah, kita ambil contoh example walk in. Yang kedua ada sebutan untuk to plus verb 1 yaitu to infinitive. Di sini berbeda, dia makanya to dan verb 1. Walk-nya ditambah to dan it-nya ditambah to. Jadi to walk dan to eat. Untuk verb 2 dia sebutannya pass. Di sini sudah menjadi walk a. Dan yang ketiga untuk sebutan fs atau s, verb s atau as itu tps, third person singular. Di sini walk-nya tetap, sedangkan it-nya dia pakai s. Untuk yang kelima ada sebutan untuk verb 3 yaitu past participle. Verb 3 dia makanya walk-nya jadi walked, sedangkan it-nya jadi eaten. Past participle. Sorry, untuk ini tadi past participle itu untuk sebutan verb 3. Nah, jadi yang tadinya walk menjadi walk, menjadi yang tadinya eat menjadi eaten. Untuk yang present participle untuk sebutan verb plus ing. Walk-nya jadi walking, eating-nya jadi eating. Seperti itu. Next, part of speech yaitu selanjutnya interjection atau kata seru. Apa itu kata seru? Kata seru di sini dimaksudkan untuk mengekspresikan perasaan seseorang yang terucap spontan. Nah, biasanya kalau kita bicara yang spontan, oh my god, goodness, aduh, terus kayak look on, thanks good, look on, kayak gitu. Itu namanya interjection. Biasanya contoh lain apa? Biasanya kalau spontan, shit, oke, shit. Dan No. Actually ada preposition, kata depan. Part of speech selanjutnya itu preposition, kata depan. Preposition di sini terdiri dari dua. Yang pertama ada free preposition dan ada non preposition. Maksud dari free preposition di sini adalah kata depan yang berdiri sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya at night, on Sunday,
Single words yaitu satu kata seperti ini tadi, in, on, and, after, before. Sedangkan untuk complex word dia lebih dari satu kata. Misalnya because of, in front of, itu. Untuk yang kedua tadi bond preposition, kata depannya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, example-nya believe in, interest in, look for. Kenapa disebut tidak bisa berdiri sendiri? Karena believe in ini harus ada lanjutannya seperti itu. Oke, next part of speech